Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ternak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di pagi yang cukup cerah ini. Mudah-mudahan pada dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan cara bagaimana menanam rumput odot dengan lahan yang luas, hanya cukup dengan menggunakan sedikit bibit saja. Jadi untuk itu kawan, tetap ikuti terus video saya. Salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Bagi wilayah yang sudah banyak rumput odotnya yang sudah melimpah, itu biasanya kita bisa mendapatkannya secara gratis, bisa meminta dari tetangga. Karena sudah banyaknya bibit, biasanya akan dibuang begitu saja. Tetapi ada sebagian wilayah yang masih langka dari keberadaan rumput odot ini kawan. Untuk mendapatkannya kita biasanya itu beli, dan terkadang itu dari lain wilayah, bahkan ada yang dari lain pulau untuk membeli rumput odot tersebut. Oke kawan, di sini saya akan memberikan cara untuk memperbanyak bibit odot yang kita peroleh ataupun kita dapatkan. Jadi biasanya kalau kita mendapatkan bibit odot dengan cara beli, itu ukurannya kurang lebih demikian kawan. Ada yang 20 cm, 25 cm, dan juga 30 cm. Ya kurang lebih dalam 20 sampai 30 cm lah. Jadi kurang lebih segini nih, kurang lebih panjangnya. Dan dari panjang bibit odot yang seperti ini kawan, biasanya kita langsung menanamnya begitu saja. Itulah kenapa ketika kita menanam itu menjadi boros di bibitnya, karena kita langsung tancap-tancapkan saja segini panjang. Padahal 3 ruas saja dari segini panjang ini, 1, 2, 3. Nah ini satu bagian. Nanti kita potong di sini. Nah jadi yang segini panjang ini bisa menjadi 2 ataupun 3 bagian untuk menambah ataupun memperbanyak dari bibit yang akan kita tanam kawan. Nah ini salah satu langkah pertama yang akan kita lakukan. Nanti akan ada langkah selanjutnya, kedua dan ketiga. Nah kita bisa lihat di sini kawan, tunas-tunas ini masih kecil-kecil kan, ini tunasnya. Tunas masih kecil. Ketika nanti kita potong beberapa bagian, yang satu bagiannya itu 3 ruas, itu nanti kita ada perlakuan lagi untuk mempercepat tunas-tunas masih kecil ini agar cepat tumbuh. Nanti kita lihat kawan. Nah contoh kita untuk memotongnya kawan, kita potong seperti ini saja. Nah jadi dengan ukuran yang pendek seperti ini 3 ruas ini, 1, 2, 3, ini masih bisa hidup. Nah kalau panjang seperti ini langsung kita tanam, itu akan boros dengan bibit kawan. Padahal 3 ruas saja masih bisa hidup seperti biasanya. Kita potong 3 ruas seperti ini. Dan di sini tunas-tunas yang masih kecil-kecil ini kan kelihatan. Ini tunas yang mau tumbuh untuk menjadi daun. Nah kita bisa lihat ini tunas kecil-kecil ini. Nanti setelah kita ada perlakuan, ini akan cepat menjadi besar, menjadi daun. Jadi perlakuan itu adalah setelah kita potong seperti ini kawan, ini potongan ini kita masukkan ke dalam karung agar mempercepat tunas-tunas ini menjadi tumbuh. Kita masukkan ke dalam karung, kemudian kita lakukan penyiraman. Kalau tidak pagi ya sore hari, jadi 1 kali saja dalam 1 hari penyiramannya. Kalau tidak dimasukkan ke dalam karung, ya kita hamparkan saja di atas tanah. Yang penting itu tidak ada cahaya matahari, jadi tempatnya lembab. Sama juga kita lakukan penyiraman 1 kali sehari, kalau tidak pagi ya sore harinya. Dalam 2 sampai 3 hari itu tunas-tunas itu akan kelihatan, dia akan muncul berubah menjadi daun. Nah nanti kita lihat, karena saya sudah melakukannya ya kurang lebih 3 hari ini,
dan itu sudah berubah menjadi daun dari tunas-tunas itu. Tapi saya melakukannya tidak banyak, hanya beberapa batang saja karena itu sebagai contoh saja. Nah, kalau begini kan kita bibitnya akan menjadi banyak kawan, sehingga dalam penanamannya itu walaupun lahannya luas, kita tidak boros dengan adanya cara seperti ini kawan. Yang tadinya mau menghabiskan bibit 2 karung, dengan adanya seperti ini 1 karung cukup itu misalnya. Di sini saya sudah melakukan percontohan beberapa batang saja tapi kawan. Nah, saya memang sengaja dekat dengan air agar mudah untuk menyiramnya, dan saya tutup dengan daun pisang seperti ini agar tidak terkena cahaya matahari langsung. Coba kita buka kawan. Basah karena tadi pagi saya sudah melakukan penyiraman, dan ini umur 3 hari dari saya melakukan pemotongan kawan. Nah, kita bisa lihat seperti ini hasilnya. 3 hari sudah sepanjang ini, yang tadinya cuman tunas sekarang sudah menjadi daun tunas-tunas tersebut. Kalau sudah seperti ini kita tinggal menanamnya saja. Nah, kalau sudah menjadi daun ini akan lebih cepat pertumbuhannya karena akarnya juga kelihatan bertambah memanjang. Kalau kita melakukannya di dalam karung itu daunnya biasanya yang menguning itu, tapi tidak menjadi masalah karena itu saling tumpang tindih sehingga ruang lingkupnya itu terbatas, jadi daunnya itu lemas dan menguning. Tapi setelah kita tanam nanti itu akan berubah menjadi hijau karena ini jumlahnya sedikit, jadi ini tetap hijau. Terus cara penanamannya gimana kawan? Nah, kalau cara penanamannya seperti ini kawan. Kita lubangi ataupun kita gali tanah ataupun media yang tempat untuk penanaman rumput odot tersebut, dan daunnya itu jangan ikut ditimbun kawan. Kecuali masih dalam bentuk tunas itu tidak masalah kalau ditimbun. Tapi kalau ini kan sudah berbentuk daun seperti ini, jadi jangan masukkan itu semua, nanti akan tertimbun. Jadi seperti ini posisinya, daun ada di posisi sebelah atas agar daun tidak ada penghalang untuk pertumbuhannya. Dengan cara seperti ini kawan, ini lebih cepat dalam pertumbuhannya karena tunas itu sudah berbentuk menjadi daun. Kemudian kita timbun seperti ini, dan nanti tunas-tunas yang belum menjadi daun di bawah ini akan tumbuh dan muncul berupa daun. Terus bagaimana kawan kalau lahan masih luas sementara bibitnya kehabisan? Nah, ikuti langkah saya selanjutnya kawan. Kita ada cara lain. Yang penting kuncinya di sini harus sabar. Nah, dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya agar kita tetap bisa belajar bersama tentang dunia peternakan kambing, dan saya juga semangat dalam membuat konten yang mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya lahan masih luas sementara bibit sudah habis, caranya seperti ini kawan. Bibit yang tadi kita tanam itu akan seperti ini dalam waktu 3-4 minggu kawan. Tetapi rumputnya belum begitu melebar karena belum pernah dilakukan pemanenan ataupun pengaritan. Nanti kalau sudah pernah dilakukan pengaritan baru dia akan melebar. Nah, caranya seperti ini kawan. Ini tunas ini dalam 3-4 minggu ini bisa kita ambil. Nah, kita ambil di sini, kita bisa lihat akarnya sudah kelihatan, dan juga tunas yang menjadi daun ini juga sudah tinggi. Kita bisa potong dengan menggunakan alat untuk kemudian kita tanam di lahan yang masih ada tersebut. Dan yang seperti ini kawan, ini tunas ini sudah keluar akar, dan ini pun bisa kita ambil untuk kemudian kita tanam kembali, tapi menggunakan alat kawan, golok ataupun arit, karena nanti kalau dicabut itu akan tercabut. Nah, jadi menggunakan alat seperti ini, menggunakan golok kawan, potong saja seperti ini, kemudian kita ambil, tarik. Nah, akarnya juga akan ikut. Nah, jadi seperti ini penampakannya kawan. Dan nanti setelah kita tanam ini, tumbuh kembangnya pun
tidak akan tertinggal dari tanaman pokok asli yang tadi itu kawan. Walaupun kita pisahkan, nanti besarnya itu tetap sama rata ya, walaupun ketinggalan tidak jauh beda lah, karena kita mengambilnya juga sudah berupa daun seperti ini. Ketika kita mau menanamnya, ujungnya ini kita potong saja kawan. Tujuannya biasanya itu kan layu ujung-ujungnya itu, jadi kalau dipotong itu tidak akan mengganggu pertumbuhan dari tunas yang akan muncul. Nah, jadi seperti ini untuk kemudian kita menanamnya. Dan saran saya menanam yang seperti ini di waktu musim penghujan ataupun tanah dalam keadaan basah kawan, agar dia tidak mengalami layu, jadi langsung tumbuh. Nah, jadi seperti itu kawan. Daripada kita membeli bibit lagi, lebih baik kita memperbanyak dari bibit yang sudah ada, yang sudah kita tanam, dan kita bisa hemat biayanya. Yang terpenting kita harus sabar. Jadi itu saja kawan video saya kali ini. Harapan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, khususnya para peternak kambing. Salam ternak, salam ngarit, pokoknya masih tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.